Perkenalkan, nama saya Bronson Martua Simajuntak, NIM 2103060884 dari Peternakan C, dosen pengampu Ibu Tati Vinasari SPTMP. Pada hari ini saya akan menjelaskan traktus genitalia dan proses pembentukan telur dari bebek atau anas. Yang pertama yaitu organ ovarium. Dapat kita lihat di sini, ovarium hanya berkembang pada bagian kirinya saja atau bersifat tunggal. Biasanya ovarium ini terdiri dari 5 sampai 6 folikel yang sedang berkembang. Untuk folikelnya itu terdiri dari yang pertama ada yolk atau kuning telur, yaitu folikel yang sudah berkembang, dan satu lagi ada folikel yang masih kecil dan berwarna putih. Dapat kita lihat di sini warna putih. Itu merupakan folikel yang masih belum matang dan masih berkembang untuk menjadi folikel yang sudah matang yang berwarna kuning ini. Untuk bagian ovarium itu terdiri dari 2, yaitu korteks yang mengandung folikel yang terdapat pada sel-sel telur yang biasanya mencapai sekitar 12.000, dan korteks ini terdapat pada bagian luar, dan ada juga medula yang terdapat pada bagian dalam. Untuk sel telur itu terdiri dari 12.000 dan hanya beberapa saja yang bisa mampu menjadi matang pada saat prosesnya. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk adalah saluran tempat sekresinya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur atau kutikula. Selanjutnya perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulating hormone atau PSA dari kelenjar pituitari anterior. Selanjutnya bagian oviduk merupakan bagian yang terpanjang dari sistem genitalia. Yang pertama ada infundibulum. Infundibulum merupakan berbentuk seperti corong, yaitu infundibulum atau papilon ini menangkap atau menelan ovum atau yolk yang sudah masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Yang kedua ada magnum. Magnum ini merupakan organ terpanjang pada oviduk, yaitu berukuran 33 cm yang tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini, yaitu sintesis putih telur encer ataupun padat dan sintesis kalaza. Yang ketiga ada ismus. Ismus bertugas untuk mensekresikan membran atau selaput telur, dan telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1 jam 50 menit. Ukurannya bisa 10 sampai 12 cm. Selanjutnya ada bagian uterus atau bisa dibilang juga kelenjar glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, dan kemudian terbentuk kerabang telur. Selanjutnya ada vagina. Vagina, selama proses reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal beberapa jam. Yang terakhir ada kloaka, merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur dapat berkisar 24 sampai 25 jam. Untuk proses terbentuknya telur, mula-mulanya terjadi pembentukan telur di ovarium, dan ovum yang matang akan dilepas dan ditangkap oleh infundibulum atau papilon. Kuning telur berada dalam papilon atau infundibulum sekitar 15 sampai 30 menit. Pada persiapan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum, dan putih telur akan disekresikan, membutuhkan waktu selama 3 jam, dan waktu telur masuk ke ismus dan dibungkus ke dalam membran sel membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam atau 1,50 menit. Lalu telur akan masuk ke uterus
dan terjadi pembentukan kerabang telur dan membentukkan waktu selama 18 sampai 21 menit. Ini adalah uterus, dan telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Ini vagina. Di vagina terjadi kutikula, dan yaitu penyampuran posisi dari pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses terbentukan telur ini berkisar 24 sampai 25 jam. Sekian dari hasil video saya tentang pembentukan telur dan sistem genitalia. Saya ucapkan terima kasih.